Halo guys, jadi kita ini lagi ada KKL, kuliah kerja lapangan dari Oceanografi 2019 Universitas Diponegoro. Di sini kita kelompok 2 itu dengan topik groundwater extraction. Jadi paling mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang intrusi air laut, terus gimana sih dampaknya ke air sumur yang ada di Pekalongan ini, dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi tungguin terus ya sampai selesai nanti kita di Pekalongan KKL-nya. Dah. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki perairan yang bertemu langsung dengan Laut Jawa. Letaknya di pesisir laut ini membuat kota Pekalongan memiliki masalah utama banjir rob yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat pesisir selama bertahun-tahun. Dampak dari banjir rob itu sendiri adalah terjadinya penurunan muka tanah pada permukiman warga di pesisir laut Pekalongan. Tanggul ini itu sama sekali udah nggak pernah rob. Nah ini tanggul berarti 5 tahun berjalan ini sudah mulai limpas lagi. Selain karena rob juga kan pasti disebabkan sama penurunan tanah ya Pak ya? Ya, di sini ada alat pengukur tanah di kelurahan. Ini sejauh ini sudah turun 6 cm. 6 cm. Sejak kapan? Berarti 7 bulan ini kan? 7 bulan 6 cm. Udah 6 cm kelihatannya. Nah ini kita masih tergabung dengan kemitraan untuk penanaman mangrove. Cuma kendala kita, kesulitan kita itu dari tingginya air. Nah, sekarang aku mau nunjukin nih ke teman-teman semua terkait kondisi lapangannya. Nih, jadi bisa teman-teman lihat, ini tuh ada tanggul ini menanggulangi banjir yang ada di wilayah tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat airnya tuh lebih tinggi daripada jalan. Jadi, kalau nggak ada nih banjir. Nah, selama 7 bulan juga, 7 bulan terakhir itu ada penurunan muka tanah sebanyak 6 cm. Itu kenapa? Karena pemakaian air tanah yang banyak sehingga penurunan muka tanah, dan juga mengakibatkan intrusi air laut ke air tanahnya. Jadi di situ ada intrusi air laut. Jadi sekarang tuh semuanya pakai PDAM, nggak ada yang pakai sumur lagi karena air sumurnya itu udah tercemar. Sekarang kita lagi ada di pusat informasi mangrove yang ada di Pekalongan. Jadi lokasinya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini dulunya jadi tempat yang kaya akan mangrove, tapi semenjak adanya rob dan juga intrusi air laut, di sini jadi agak kurang terawat. Dan di lokasi ini juga terdampak dari rob sendiri. Jadi menurut warga lokal dan juga menurut Pak Lurah, itu lokasi ini jam 1 siang nanti bakalan terendam. Jadi jalanan ini nih yang kita injek bakal tenggelam dengan air laut. Penurunan permukaan tanah ini sangat memberikan dampak bagi masyarakat. Salah satunya adalah susahnya akses untuk mendapatkan air bersih. Banjir rob juga yang sering terjadi hampir setiap hari menjadi salah satu penyebab masuknya air laut, sehingga terjadi pencampuran dengan air tanah yang biasa digunakan oleh masyarakat. Nah kita sudah tidak ada itu di utara Sumur Gali itu sudah tidak ada. Berarti semua udah pakai PDAM dong Pak ya? PDAM dan PAMSI mas. Tamsi, Prof Mas. dan PAMSI mas itu untuk MDR masyarakat berpendapatan rendah. Tapi untuk yang kriteria mampu yo harus PDAM. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa ekstraksi air tanah secara berlebihan akan sangat merugikan baik bagi manusia maupun alam itu sendiri, di mana akibatnya seperti penurunan muka tanah dan akan terus merambat hingga membuat kualitas air dan tanah sekitar juga menurun, dan dampak ke masyarakat seperti akses air layak semakin susah, yang akhirnya akan mempersulit ekonomi masyarakat. Walaupun sudah banyak solusi yang dilakukan, seperti pembangunan tanggul laut raksasa hingga penanaman mangrove dan penyediaan akses air PDAM untuk masyarakat, tetapi solusi tersebut jauh dari kata sempurna.
Maka dari itu, hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu memanfaatkan untuk keberlanjutan. Sekian dan terima kasih.